Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Daniel Irfansyah. Di sini saya akan membahas soal SBMPTN Ekonomi yang berjudul akuntansi yang diberikan oleh guru pengampu saya, Lina Dwi Apriani. Oke, kita lanjut kepada soal yang pertama. Kegunaan dari buku harian jurnal penjualan yaitu untuk melakukan pencatatan terhadap penjualan. A. Kredit, B. Tunai, dan C-nya tunai dan kredit. D. Pendapatan bunga yang diterima di muka, dan yang I. Tunai serta basaran potongan hasil penjualan. Sebelum melanjut kepada pembahasnya, ini adalah menjelaskan soal kegunaan dari buku harian, yaitu untuk melakukan pencatatan terhadap penjualan. Jadi kita melanjutkan kepada pembahasannya. Jadi jurnal khusus terdiri dari beberapa jenis, diantaranya. Jadi sebelum kita membahas, di antara jurnal khusus terdiri beberapa jenis, diantaranya yang pertama jurnal penjualan yang digunakan untuk melakukan pencatatan terhadap kegiatan kredit. Dan yang kedua, jurnal pembelian yang digunakan untuk melakukan pencatatan pembelian kredit. Jadi bedanya antara terhadap kegiatan pencatatan terhadap kegiatan kredit dan pencatatan pembelian kredit. Dan yang ketiga, jurnal penerima akas untuk dilakukan pencatatan terhadap penjualan maupun penerimaan secara tunai. Jadi ini yang ketiga, terhadap penjualan maupun penerimaan secara tunai. Dan yang keempat, jurnal pengeluaran akas yang digunakan untuk melakukan pembelian maupun pengeluaran secara tunai, sama dengan yang di atas, pembelian maupun pengeluaran secara tunai. Jadi jawaban yang tepat dari soal kegunaan dari buku harian jurnal penjualan yaitu A. Kredit, karena kebanyakan yang dibahas ini adalah tentang kredit dibanding dengan tunai. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah A. Melanjut kepada soal yang kedua. Apabila perusahaan jasa melakukan penambahan peralatan dengan dana yang diperbolehkan dari bank, maka terjadi penambahan yang pertama aset dan dicatat di sisi debit, dan B. utang dan dicatat di sisi debit. C-nya pendapatan dan dicatat di sisi debit. D-nya biaya dan dicatat di sisi debit. E. modal dan dicatat di sisi debit. Kita melanjut kepada pembahasannya. Soal di atas membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi yang dibahas atau yang disoal yang di atas adalah membahas tentang persamaan dasar akuntansi, yang dimana harta atau aset harus sama dengan hutang, atau dalam arti aktivitas. Aktivo dalam arti aktivo, yang dimaksud dengan aktivo ditambah modal pasifa. Nah, akun-akun yang tergolong sebagai harga atau aset dapat dibagi dua, yaitu aset lancar. Yang dimaksud dengan aset lancar mudah untuk menghasilkan pemasukan. Jadi yang dikatakan dengan aset lancar itu mudah untuk menghasilkan pemasukan. Dan aset tetap harta yang enggak habis dalam waktu 1 tahun. Dalam arti yang dimaksud dengan aset tetap harta yang enggak habis-habisan dalam sekedap waktu 1 tahun. Kembali ke soal yang di atas, perusahaan jasa tersebut ingin melakukan penambahan peralatan, di mana peralatan termasuk dalam aset.
yang aset yang dimaksud dengan mudah untuk menghasilkan pemasukan. Maka di catatan di sisi debit dan dana yang digunakan diperbolehkan dari bank, maka aktiva bertambah dan dicatat di sisi kredit, sehingga kemungkinan jawabannya adalah terjadi penambahan aset dan dicatat di sisi debit, atau penambahan utang dan dicatat di sisi kredit. Nah, jadi kalau yang dibahas dalam arti kerangkaian yang dibahas, jawabannya yang lebih tepat adalah A, aset dan dicatat di sisi debit. Nah, di sini adalah soal SBMPTN saya ekonomi yang berjudul dengan akuntansi. Nah, cukup sekian dari presentasi kami atau yang membahas soal SBMPTN ekonomi kami. Apabila ada kata-kata yang kurang maksimal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.